Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita telah membahas confusion metric ya. Nah, di video kali ini kita akan build machine learning kita. Ya, kita akan tes apakah dengan menggunakan algoritma yang kemarin saya singgung ya tentang logistic regression. Ya, kenapa kami mengenal ini? Karena salah satu caranya dia bisa untuk data yang outcome-nya itu 2, iya atau tidak, ya kan? Maksudnya positif atau negatif dan seterusnya. Jadi binary. Salah satunya pakai ini. Ya. Apakah hanya pakai ini untuk case misalkan cancer, siswa yang bandel atau tidak, dan lain sebagainya? Ada banyak algoritma, nanti tinggal kita cek akurasinya, presisinya, recall-nya, F1 score-nya misalkan dari data yang kita punyai, seperti itu ya. Kali ini kita akan pakai logistic regression. Nah, kenapa dipakai? Ya karena ini biasanya dipakai di mana outputnya atau variabel targetnya adalah terdiri dari binary 1, 0, iya tidak, true false, positif negatif, dan lain sebagainya. Hanya 2 inputan. Oke, kita mulai aja biar nggak terlalu berlama-lama. Nah, di sini kita akan split dulu, memisahkan antara data training dan data tes. Jadi data train itu ibaratnya kita punya 1000 soal ya, yang katakanlah yang 700 kita kasihkan ke robot itu kayak anak didik kita. Ini ada 700 soal nih, kamu kerjakan dulu. Nah, nanti dia belajar dari pola soal itu. Nah, kita punya data tes nih, tadi kan 700 ya. Ini kita punya 300 soal. Nah, ketika dia sudah belajar, dia bilang, oke, saya sudah siap, saya sudah mempelajari soal-soal tersebut. Nah, barulah data tes ini kita kasihkan ke dia untuk coba ini, kamu betul nggak? Berdasarkan dari latihan soal yang sudah saya kasihkan ke kamu tadi. Ya, nanti kita bisa cek berdasarkan kunci yang kita punya, apakah dia betul, jawabnya betul atau tidak. Kalau betul berarti misalkan presisinya bagus, recall-nya bagus, F1 score-nya bagus, dan lain sebagainya. Oke, jadi nanti tergantung kita mau pakai pendekatan seperti apa. Oke, seperti itu yang bisa saya jelaskan tentang kenapa kita harus splitting data. Jadi dari scikit-learn, ini scikit-learn itu library yang dimana di dalamnya sudah terdapat perangkat-perangkat yang cukup untuk kita melakukan operasi machine learning ya, bikin machine learning kita sendiri ya, buatan kita sendiri dari dataset kita sendiri. Karena biasanya tiap entitas, tiap pabrik atau tiap itu biasanya datasetnya beda-beda. Kenapa? Karena ada faktor budaya juga di situ. Misalkan sebuah pabrik ini wah ya, di sini itu orang-orangnya seperti ini, gaya hidupnya seperti ini, dan lain sebagainya. Kalau mau bisa nggak digeneral, bisa khusus untuk beberapa mungkin fitur-fitur tertentu ya, yang bisa digeneralisir. Nah, jadi di sini data yang dari itu akan kita pecah jadi X-train, X-test, Y-train, Y-test ya. X-train itu data inputnya, Y-train itu nanti outputnya. Nah, nanti akan dibandingkan antara Y prediksi dengan Y test. Nah, itu akan menghasilkan akurasinya. Train test split, kita panggil functionnya, terus kita masukkan tadi variabel yang kita buat ya. Ini inputannya dari dataset kita, terus ini adalah targetnya. Kemudian untuk test size, test size-nya berapa? Dari 100% kita mau ngambil berapa? Misalkan saya mau ngambil 25%, berarti di sini tulisannya 0,25. Nah, seperti ini.
XY sudah kita deklarasikan sebelumnya ya. Ini dataset kita, terus kita pecah data tesnya 25%, 75%-nya adalah data training. Bentar. Ada yang salah. sklearn .model selection import train test split extrain. Oh maaf. Tipe harusnya S ya. Begini. Maaf. Oke, sudah. Nah, ini kita udah punya 4 variabel nih di sini nih. Oke, nah sekarang tinggal kita udah pecah data nih. Kita tinggal pilih algoritma apa yang akan kita pakai. Nah, kita akan pakai linear model. Begini. Kita akan import logistic regression seperti ini. Kemudian kita akan dari sklearn juga ya. Jadi sklearn itu kayak wadah di mana di dalamnya sudah ada banyak function yang bisa kita panggil ya. Kita import akurasi. Nah, ini yang akurasi yang sudah saya bahas tadi ya di depan ya. Ini. Oke. Kita run. Kemudian kita akan buat variabel untuk nampung objek yang akan kita panggil. Namanya bukan model ya. Maaf, logistik ya. Kita panggil ini objeknya, kita simpan di situ. Kemudian model itu atau algoritma yang kita pakai, kita masukkan data trainingnya ya. Jadi algoritma yang kita pakai adalah ini. Nah, ibaratnya ini adalah robot kita kasih data, ya ini pelajari nih, kamu training dulu ya, ini bang soalnya, ini kuncinya gitu ya, seperti itu. Kemudian dan dia akan belajar dari soal yang kita kasih, seperti itu. Oh, kalau datanya seperti ini, oh ini resign, oh ini tidak, oh ini resign, ini tidak, seperti itu. Nah, ketika itu sudah, saatnya kita melakukan prediksi. Jadi kamu udah belajar, oke, kita akan tes kamu. Nah, ini kita panggil robotnya, model dot predict. Kita ada. Ini ada. Kemudian masukkan data yang tes ya. Ini soal baru nih, yuk kamu tebak. Nanti dia kan belajar dulu. Dia sudah nebak. Kita akan lihat harusnya datanya itu 1010 ya. Cek. Seperti itu. Ya, 101010. Oke. Nah, kita akan cek akurasinya. Kita kan tadi udah import akurasi ya. Oh ya, sudah di atas. Kita akan cek nih. Print keluar di sini. Oke, akurasi dia sini. Dot format ini ya. Oke, biar dia 100%, ini kita kalikan karena hasilnya nanti 0, sekian, biar jadi 100% kan kita udah panggil tadi variabel akurasi skor ya. Gini. Nah, di sini adalah
Masukkan Y prediksinya, parameter pertama. Oke, kemudian Y tesnya. Oke, jadi ini jawabannya. Ini jawabannya yang tadi prediksi. Ini adalah jawaban yang sesungguhnya, ya, atau kuncinya seperti itu. Oke. Oke, bentar. Oke, sudah nggak merah. Kita run. Oke, akurasinya adalah 88,04. Ini 88,04. Tidak begitu buruk, tapi ini kan datanya kan tidak balance ya. Kalau kita lihat cek di atas, jumlah karyawan yang bertahan dengan resign kan lebih banyak yang bertahan ya. Kalau kita lihat di mana ya tadi? Ini dia. Yang resign 237, yang stay 1233, seperti itu. Jadi nggak balance. Berarti tidak hanya cukup dengan akurasi, kita perlu pakai tes dengan confusion metric ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi confusion metric, misalkan ini variabelnya kita maaf ya, harus impor dulu ya, maaf belum saya impor. From sklearn begini dot metric, ini impor confusion metric. Nah ini confusion ini, terus koma ke classification report, ini dia. Oke. Kalau sudah, saya run dulu. Oke, sudah saya impor. Saya akan panggil conversion metric sama dengan conversion metric begini. Kita masukkan, ini adalah Y prediksi, Y pred, kemudian Y tes. Oke. Dan coba kita bikin di seperti waktu korelasi itu ya, pakai heat map begini. Kita masukkan metriknya, kemudian kasih annotationnya true biar keluar angka di bagannya ya. Oke, seperti ini nih. Oke. Jadi ketika inputannya sebenarnya dia 0, dia jawabnya 0, itu ada sekitar 300-an. Ketika inputannya dia 0 tapi dijawab sebagai 1, ya kan? Ketika inputannya 1 dijawab sebagai 1, ada 20 orang, berarti misalkan ini resign, dia berhasil jawab 20 orang. Ya sebenarnya resign, dijawab tidak resign ada 34, seperti ini. Seperti itu ya. Jadi ini misalkan true positif misalkan, atau di positif sebagai stay ya. Nah ini kebalikannya ya, seperti di confusion metric yang berupa bagan seperti ini. Nah seperti itu. Nah seperti ini. Selanjutnya itu kan untuk visualisasinya. Nah sekarang saya akan tunjukkan, tadi kan kita udah panggil classification report ya. Classification report, kita masukkan datanya. Y mana ini? Y true itu berarti Y tes, kemudian Y pred. Begini. Kita akan oke. Nah, kita lihat di sini. Tinggal kita mau pakai yang mana ini.
pendekatannya. Jadi kita bangun paradigma di depan dulu. Misalkan kita anggap semua karyawan stay. Berarti kita lihat dari sudut pandang yang 0 nih. Ya, stay. Berarti kalau kita pakai presisi, dia berhasil jawab karyawan yang stay itu 90%. 10% itu dia prediksi bertahan, padahal dia stay. Padahal dia resign, seperti itu. Ya, karena dia false positif. Seperti itu. Nah, kalau recall yang dilihat adalah false negatif. Ya, false negatif. Jadi kalau ini 97%, artinya dia stay, ya, stay, dan 3% itu diprediksi tidak stay. Ya, padahal tidak stay artinya resign, ya, berarti dia bertahan. Nah, ya, ini bisa kita pakai. Misalkan kalau untuk yang kita ambilnya dari presisi aja ya. Misalkan nih kita anggap bahwa semua karyawan itu adalah stay. Ya, stay. Artinya dia tidak resign, ya, mayoritas tidak resign. Berarti misal kita pakai presisi melihatnya dari sudut pandang 0, berarti yang false positif yang dia dijawab dia stay itu hanya 10% errornya, ya. Jadi ini cukup bisa kita pakai ini. Seperti itu. Nah, ini mesin yang modeling ini yang kita buat nanti bisa kita pakai untuk melakukan prediksi terhadap data inputan. Nanti variabel-variabel apa yang akan dimasukkan, nah itu yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sekian, jika rekan-rekan ada pertanyaan, rekan-rekan bisa bertanya di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.